السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على نبينا الأنام المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. Ikhwanul kiram, Allah Subhanahu wa taala merintahkan setiap manusia, siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun yang menggaungkan cinta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap makhluk yang Ia ciptakan, terutama makhluk yang Allah berikan akal untuk berpikir. Maka bangkitlah dan dengarkan wahai orang-orang yang berakal. Dengarkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku dan mengucapkan syahadatain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Para sahabat ketika mendengarkan panggilan atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, apa yang dikatakan mereka? Fa asghi laha sam'ak, fokuskan pendengaran, fokuskan semua perhatian, karena apa yang datang setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu imma amrun tu'mar wa imma nahyun tunha anhu. Yang datang setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, entah yang datang setelah panggilan itu perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus dihindari. Apa kata Allah ketika memanggil setiap orang-orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nasihat takwa sering terdengar klise, berulang-ulang setiap khutbah Jumat. Akan tetapi, siapa di antara kita yang ketika kalimat takwa disebutkan hatinya tergerak, memahami makna takwa, kemudian beranjak memperbaiki dirinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, bukan sembarang takwa, bukan takwa yang hanya ada di lisan. Apa kata Allah selanjutnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang hakiki, dengan takwa yang sebenar-benar takwa, bukan takwa yang hanya ada klaim di lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kaum kufar, kaum munafikin mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat
semuanya akan ditanya tentang segala klaim yang sudah dikatakan. Yang mengaku bertakwa akan ditanya tentang ketakwaan. Yang mengaku beriman akan ditanya tentang keimanan. Yang mengaku muslim pun akan ditanya tentang keislaman. Maka perintah di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar bertakwa dengan ketakwaan yang hakiki. Apa itu ketakwaan hakiki, ikhwatul iman? Ketakwaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba menjadikan Allah Subhanahu wa taala larangannya, perintahnya sebagai benteng antara dirinya dengan api neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan sesuatu, ia kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan sesuatu, ia tinggalkan. Ini takwa yang sebenarnya takwa. Bukan hanya takwa yang ada di lisan, lalu dengan ucapan saya bertakwa, akan tetapi tidak ada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini perintah bukan untuk kita saja, bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Wasiat takwa adalah wasiat orang-orang terdahulu sampai hari ini. Para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga menasihati kaumnya, mewasiatkan kaumnya untuk bertakwa. Antaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa inilah keselamatan seorang di dunia dan di akhirat. Tinggalkan apa yang Allah larang, datangi apa yang Allah perintahkan. Ini hakikat takwa. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki sebuah barang berharga, jika kita memiliki harta yang kita pendam dan kita tidak ingin orang-orang melihat dan mengganggunya, bagaimanakah sikap kita terhadap barang berharga tersebut? Akankah kita biarkan harta itu, barang itu tergeletak begitu saja sehingga orang bisa menjamahnya? Atau kita simpan rapat-rapat sehingga tidak satu pun yang dapat mengganggu keistimewaan dari harta tersebut? Anda yang punya kebun, Anda yang punya mobil, dan Anda merasa bahwasannya itu harta terbaik yang Anda miliki, pasti Anda akan benar-benar menjaga itu semua. Kebun dipagari, mobil dibersihkan, emas disimpan. Kenapa? Karena takut rusak dan nilainya menurun. Lalu ikhwatul iman, tahukah Anda ada sesuatu yang lebih berharga dari itu semua? Dan kita sebagai seorang mukmin wajib menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Ia adalah iman. Dia adalah tauhid. Dia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu Islam sehingga Anda menjadi muslim, maka itu adalah harta paling berharga yang Anda miliki. Seorang muslim tidak akan menjual harga dari keislamannya. Seorang mukmin tidak akan menjual keimanannya. Seorang yang sudah memahami sunnah tidak akan menjual pemahaman sunnahnya. Tidak dengan syubhat, tidak dengan syahwat. Karena itu harta satu-satunya yang paling berharga. Ikhwatul iman, kewajiban seorang ketika diberikan hadiah dan hibah, setelah semua ratusan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, untuk melanggengkan serta mengeksiskan semua nikmat tersebut adalah dengan cara menjaganya. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur,
atas nikmat yang aku berikan akan aku tambah. Penambahan ini bukan hanya tentang kuantitas, dia bisa jadi tentang kualitas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, wajib hukumnya untuk kita mensyukurinya, dan cara mensyukurinya adalah dengan menjaganya. Siapa saja tidak bisa menjaga nikmat tauhid, menjatuhkan dirinya pada syubhat, menjatuhkan dirinya pada kekafiran, kemusyrikan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur, kalau kalian kufur nikmat itu bisa jadi dengan tidak menjaga nikmat tersebut. Nikmat tauhid, nikmat Islam yang sudah diberikan, kalau tidak dijaga, apa kata Allah risikonya? Inna azabi lasyadid. Azabku itu pedih. Maka jaga tauhid, jaga keislaman yang ada di diri kita. Kalau kita tahu bahwa pembeda antara kafir dan muslim adalah meninggalkan salat, maka jangan tinggalkan salat. Kalau kita tahu berdoa kepada selain Allah adalah kemusyrikan, tinggalkan berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada wali-wali, minta kepada para habaib, dapat merusak keislaman yang ada di diri anda, ikhwan fiddin. Maka untuk mensyukurinya agar dia langgeng sampai hari akhir, sampai kita wafat, adalah dengan cara menjaga tauhid, menjaga keimanan, menjaga keislaman yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan takwa ini kita bisa menjaga. Dan perintah Allah lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Dan tidak mungkin seorang bisa wafat dalam keadaan muslim kalau dia bermudah-mudahan di dalam keislamannya, kalau dia bermudah-mudahan di dalam keimanannya. Maka mari menata tauhid, mari menjaga keimanan yang ada di dalam diri kita. Sekali saja kita kufur nikmat, sekali saja kita tidak menjaga nikmat iman, nikmat Islam, ingat, inna azabi lasyadid. Azab Allah itu pedih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah ala ihsanih, walhamdulillah ala taufiqih, walhamdulillah ala ni'matil iman, walhamdulillah ala ni'matil islam, walhamdulillah ala ni'matis sunnah, walhamdulillah ala ni'ami kathirah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ikhwatal iman, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan, demi Allah, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya kelak semua akan ditanya tentang apa? Tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mengenal sunnah adalah nikmat yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang sudah menerima nikmat tersebut, maka siapapun yang sudah menerima nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam,
maka persiapkan jawaban kelak di hadapan Allah. Apakah kita sudah bisa mempertahankan keimanan, tauhid dan sunnah yang diberikan? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat يا قاضي الحاجات. اللهم احفظ إيماننا، اللهم احفظ إسلامنا، اللهم احفظ نعمة السنة علينا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.